Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Galis Setiawan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 3 Widoro, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa murid diibaratkan seperti gelas yang kosong. Tugas guru adalah mengisi air pada gelas tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, murid belum mempunyai bekal atau modal atau pengetahuan apapun. Oleh karena itu, gurulah yang bertugas untuk menanamkan ilmu pengetahuan pada murid tersebut. Dengan kata lain, guru merupakan pusat pembelajaran. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa tujuan dan fokus utama dari pendidikan adalah murid mendapat nilai ujian yang bagus. Oleh karena itu, guna mencapai hal tersebut, guru harus mengajarkan materi pelajaran kepada murid sesuai dengan buku teks pelajaran yang ada. Setelah mempelajari modul 1.1 pendidikan guru penggerak ini, saya menemukan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat bermakna jika diterapkan dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut antara lain, yang pertama terkait pendidikan dan pengajaran. Kedua, mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Ketiga, mengenai dasar pendidikan yang menuntun. Keempat, mengenai keterkaitan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kelima, mengenai pemikiran bahwa output pendidikan adalah perubahan budi pekerti. Serta yang keenam, mengenai trilogi pendidikan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Jika kita kembali kepada anggapan bahwa guru sebagai pusat pembelajaran karena menganggap murid seperti gelas yang kosong, lalu gurulah yang mengisinya dengan ilmu. Selanjutnya, saya mengaitkan anggapan tersebut dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ternyata anggapan tersebut bertentangan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap murid mempunyai potensi dan keunikan masing-masing. Biarkan mereka tumbuh sesuai kodratnya masing-masing sebagai pembelajar yang merdeka. Tugas guru memberikan mereka ruang untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya tersebut. Selain itu, anggapan tersebut juga bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar pendidikan yang menuntun. Pada dasarnya, murid akan belajar sesuai dengan alurnya masing-masing. Kemudian, gurulah yang akan mengarahkan jika muridnya kehilangan kendali atau salah arah. Anggapan bahwa guru sebagai pusat pembelajaran tersebut juga bertolak belakang dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terutama Tutwuri Handayani. Guru tidak berada di depan sebagai pusat pembelajaran. Guru hanya berdiri di belakang untuk memberi semangat dan arahan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang,
banyak perubahan yang harus dilakukan di dalam kelas, antara lain melaksanakan pembelajaran dengan memusatkan pada aktivitas murid. Guru hanya berperan di belakang murid sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga harus memfasilitasi murid untuk mengembangkan potensi mereka masing-masing. Setelah saya mengkritisi kembali anggapan saya bahwa orientasi pendidikan adalah mendapat nilai ujian yang bagus, kemudian mengaitkannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata anggapan saya tersebut tidaklah benar. Anggapan tersebut bertentangan dengan konteks pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, kegiatan pembelajaran di sekolah tidak hanya terfokus pada mentransfer ilmu akademis saja, tetapi juga penanaman karakter, moral, dan spiritual yang nantinya dapat menjadikan manusia yang berbudaya. Anggapan tersebut juga bertentangan dengan konteks pendidikan yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Internalisasi nilai lokal sosial budaya sesuai kodrat alam lingkungan sekitar murid juga sangat diperlukan dalam pendidikan di sekolah. Selain itu, anggapan tersebut juga tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa output dari pendidikan adalah perubahan budi pekerti. Hal ini mengandung makna bahwa setelah murid memperoleh pendidikan, yang berubah bukan hanya kecerdasan kognitifnya saja, tetapi berubah secara menyeluruh baik budinya yang meliputi cipta rasa dan karsa maupun pekertinya atau raganya. Perubahan secara mendasar dalam pendidikan di kelas atau di sekolah perlu dilakukan. Penanaman nilai atau budaya di sekolah yang nantinya akan membentuk manusia yang beradab perlu ditekankan. Internalisasi konteks lokal sosial budaya dalam pendidikan juga sangat penting untuk digalakkan. Pembiasaan siswa untuk mengenal dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran juga perlu dilakukan. Karena sesuai kodrat zaman, murid sekarang ini berada pada era yang serba digital. Demikian pembahasan dan pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.